suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Malam seribu bulan, Lailatul Qadar, hanya di bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan, nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh berkah. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Malam seribu bulan, Lailatul Qadar, hanya di bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan, nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh berkah. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan.
berserguran Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. bulan yang dinantikan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh berkah. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Gini aja, ayo bawa kata saya tangan saya. Alam. Waduh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Berserguran Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan, nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh. Oh. Hai. Udah diam dulu tuh, udah mulai belum? Sudah mulai. Jam lagi. Cek cek. Selamat pagi. Pagi. Oke. Miss Rin cek suara ya. Suaranya Miss Rin terdengar? Dengar. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Karena ini Pak Ustadznya belum datang. Main dulu. Satu belum datang. Aku mau main Roblox. Boleh. 10 menit lagi ya.
Eh, 5 menit main itu tahu belum Menit. katanya. ya dia mulai. Aduh, cek di Aku mau melihat Main melihat Roblox. WA WhatsApp. Lagi belakang. Lagi belakang.
Halo. Ini apa? Mana ya? Wait, close ya. Hello, guys. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci mulia, aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Malam serbu bulan Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan, nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh berkah. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci mulia, aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Bukan Kalista tuh. Gimana caranya? Bentar. Bunda. Tak pin ya. Cek bentar. Aku sangat ngambil ancamu. Oke, masih. Selamat pagi. Pagi. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya elah gitu. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Ustadz Endang Setiawan. Sudah jauh-jauh bergabung bersama kami. Perlu teman-teman ketahui, Ustadz Endang Setiawan ini berasal dari Sukabumi. Nah, kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Ya Allah. Ini sekolah apa? Lab School UNES ya. Ya Ustadz, kami PAUD SD dan PAUD Lab School UNES. Ngampus lu gak TK. Nah, Kenapa sih kan bagus gini kelihatan? kita mulai saja ya acaranya. Oh, sambil Alhamdulillahirabbil alamin. ya. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Lab School UNES, yang terhormat Ustadz Endang Setiawan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Lab School UNES, dan yang kami sayangi dan saya banggakan siswa-siswi Lab School UNES dari usia 1 tahun sampai kelas 6 SD. Serta tak lupa para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pada hari ini, peringatan Nuzulul Quran, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kita bisa hadir dalam acara berkisah dalam peringatan Nuzulul Quran Pesantren Ceria Ramadan SD Lab School UNES Rabu 20 April 2022 dalam keadaan sehat walafiat, baik secara daring maupun luring. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang umat Islam ketahui, beliaulah yang telah menyiarkan agama Islam hingga ke pelosok dunia, hingga manusia mengetahui perbedaan mana yang hak, mana yang batil. SD Lab School UNES ya. Semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap ajarannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, perkenalkan, saya Miss Ririn akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Lab School UNES. Kepada Ibu Ismuwati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mohon izin. Yang terhormat Ustadz Endang Setiawan, yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Lab School UNES, yang terhormat guru-guru PAUD dan SD Lab School UNES, dan orang tua PAUD SD Lab School UNES yang hari ini juga berkenan untuk mendampingi anak-anak semua. Dan tentunya yang tersayang anak-anakku, siswa-siswi PAUD dan SD Lab School UNES. Masih puasa semuanya? Masih. Puasa ya. Hari ini nanti lancar ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Saya perkenalkan Ustadz Endang, saya Ismuwati, saya Kepala PAUD Lab School UNES, mewakili Lab School UNES mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Endang Setiawan yang telah berkenan mendampingi anak-anak di pagi ini, mengisi hati mereka dengan pengetahuan Islami. Semoga misi sekolah kami yaitu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, dari usia dini sampai SD, mampu terwujud dengan baik. Harapan kami juga anak-anak mampu mensyiarkan Islam dengan skala kemampuan usianya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan tausiah bersama Ustadz Endang Setiawan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga berkenan memberikan hal-hal positif kepada anak-anak kami, hingga anak-anak kami mampu mensyiarkannya dengan baik kepada teman-teman di sekelilingnya. Untuk anak-anak,
orang tua, guru-guru, selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Izinkan Mrs. Mu berpantun sebentar ya, untuk kalian ya. Main bola di tengah lapangan, jangan lupa ajak kawan-kawan semua. Mari kita berpegang pedoman, dan pedoman itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Oke, siap semuanya mendengarkan tausiah hari ini? Siap, Miss. Siap, ya. Nanti kalau tausiahnya dari Ustadz Endang dimulai, aturannya harus apa, Nak? Di-mute dulu semua ya. Nah, kita dengarkan baik-baik ya. Iya, oke. Baik, saya akhiri sambutan saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Miss Ismu. Sama-sama. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Konata Bara dari kelas 4C. Kepada Ananda Konata Bara dari kelas 4C, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam kemuliaan itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kakak Bara. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Oke, nah teman-teman, saatnya memasuki acara inti, berkisah dengan tema Nuzulul Quran. Ingat ya, mohon anak-anak untuk menjaga sikapnya, tutur katanya, selama acara berlangsung. Nanti saat menjawab pertanyaan, anak-anak semua bisa menyalakan mikrofon. Dan setelah menjawabnya, bisa langsung dimatikan kembali supaya suara dari Ustadz Endang terdengar dengan jelas. Baik, teman-teman siap? Oke, siap ya? Kepada Ustadz Endang Setiawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini bisa silaturahim teman-teman. Masya Allah, ini kayaknya jauh-jauh ya dari sekolah UNES ya. UNES itu di mana? Semarang? Semarang, Ustaz. Oh, Masya Allah, di Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah, semuanya mudah-mudahan selalu sehat, selalu dimudahkan, dan selalu istiqomah mencintai Al-Quran. Sebelumnya, Ustadz, mohon maaf dulu ya. Semuanya ada berapa orang nih yang hadir? Ada 40 ada? 119 Ustaz. Masya Allah. Yang dari dan ada yang luring ya? juga.
Oh, dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya Ustadz. Kebetulan kelas 6 sedang ujian Oke. sekolah, mohon doanya juga. Amin, mudah-mudahan dimudahkan. Oke, yang Ustadz hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Ririn, dan adik-adik semuanya. Ya, alhamdulillah Ustadz bisa hadir nih, walaupun jauh. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa silaturahim ke UNES ke Semarang ya. Semarang. Ustadz sebetulnya tinggal di Depok ya, di Depok tinggalnya, cuman punya pesantren di Sukabumi, jadi bolak-balik Sukabumi dan Depok. Silahkan nanti yang mau silaturahim ke pondoknya Ustadz boleh, pondok penghafal Quran Ibnu Hajar ya, masih banyak sawah-sawah. Di Semarang banyak sawah di Semarang. Sudah jarang ya. Semarang ya. Jarang Di Ustaz. Sukabumi. Sudah jarang. Di Sukabumi masih banyak ya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Tema cerita pada hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Teman-teman harus tahu dulu, nuzul itu artinya turun. Quran. Jadi turunnya Al-Quran, teman-teman. Kapan ya turunnya Quran? Kita harus tahu dulu. Kata para ulama, turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Sekarang tanggal berapa teman-teman? Ramadannya? Sudah tanggal 8, 20, 18, 18. Berarti kapan nuzulul Quran? Kemarin teman-teman tanggal 17 Ramadan. Quran itu diturunkan untuk siapa sih? Ada yang tahu gak? Ada yang Nabi tahu? Muhammad. Nabi Muhammad untuk umatnya. Siapa umatnya? Manusia. Kita. Ada Sakti, ada Bara, ada Arjuna, ya, wah, semuanya saleh dan salehah. Oke, dahulu teman-teman, Makkah itu nggak seperti sekarang teman-teman. Disebut dulu itu namanya zaman jahiliyah teman-teman. Tahu nggak teman-teman zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu di mana waktu itu banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang banyak yang berjudi, banyak yang membunuh, banyak meminum khamar, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan anak perempuan itu pada zaman itu sering dibunuh oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Ada seorang pemuda yang soleh banget melihat kejadian-kejadian itu teman-teman. Dia sedih, akhirnya merenung. Bagaimana ya cara merubah orang-orang Mekah di sini? Mereka sangat durhaka kepada Allah. Tuhannya itu tahu nggak teman-teman apa? Tuhannya adalah patung-patung. Lata, Uzza, Manat. Dan ada yang lebih anehnya lagi, sedih lagi. Tuhannya terbuat dari makanan, dari roti teman-teman. Jadi roti dibikin jadi patung. Habis itu disembah. Disembah. Habis itu dimakan. Jadi makan Tuhannya. Boleh nggak makan Tuhan? Nggak boleh. Boleh nggak kita nyembah patung? Nggak boleh. Sama kayak dulu sama Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu itu hancur semuanya teman-teman. Ya, apalagi di Ka'bah banyak patung-patung.
Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa waktu itu. Waktu itu belum dikasih Al-Quran. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, Tuhanku yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Akhirnya waktu itu Nabi Muhammad sedang tertidur, teman-teman. Tertidur, tiba-tiba bermimpi. Dan mimpinya kayak kenyataan. Apa mimpinya itu? Nabi Muhammad disuruh untuk bertahanut. Apa bertahanut itu? Menyendiri, teman-teman. Di sebuah gua dikasih tahu namanya Gua Hiro, teman-teman. Cuma ada yang pernah lihat Gua Hiro? Belum. Siapa yang pengen ke Gua Hiro? Ke Mekah? Ustaz doain semuanya diundang oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama ke Mekah, ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya waktu itu Nabi Muhammad sering bertahanut, berkhalwat, menyendiri di Gua Hiro. Setiap malam kadang ya di Gua Hiro bolak-balik, kadang di rumahnya, habis di rumahnya ngumpulin makanan, teman-teman, buat perbekalan di Gua Hiro, balik lagi ke Gua Hiro, habis dari Gua Hiro pulang lagi ke rumahnya, ngumpulin makanan lagi, teman-teman, balik lagi ke Gua Hiro, terus sampai berbulan-bulan, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk menyendiri biar Allah memberikan pertolongan, petunjuk kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sedih melihat orang-orang akhlaknya hancur, akhlaknya bebas, akhlaknya tidak teratur. Pas di suatu hari Nabi Muhammad sedang diam di pojok Gua Hiro. Tiba-tiba, teman-teman, ada suara yang aneh, gemuruh, kayak seperti suara angin. Nabi Muhammad ketakutan waktu itu. Nabi Muhammad belum kenal malaikat Jibril, belum tahu. Dan tiba-tiba ada sosok yang putih, bersih, bercahaya. Dan dilihat dia tidak napak ke tanah kakinya, menonjol ke atas seperti terbang, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman ya, sebentar ya, iklan dulu, ada tamu Ustadz ya, sebentar ya. Ya Ustadz. Ya Ustadz. Cuma bisa coba dengerin Pak Oman. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Sampai mana tadi ya, teman-teman? Ayo. Malaikat Jibril. Oh, ada sosok yang warnanya putih, bersih, bercahaya. Dan tiba-tiba makhluk itu mendekati Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad sangat ketakutan, gemeteran. Bayangin, tiba-tiba ada makhluk di gua, di kamar kita lagi sendirian. Tiba-tiba ada makhluk warna putih. Takut ya, teman-teman? Takut nggak? Iya. Oh, ada yang putih. Ternyata ayah kita pakai mukena, gitu ya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad sangat ketakutan, keringetan. Siapa Anda? Oh, tiba-tiba makhluk yang warnanya putih itu dia bilang, "Hei Muhammad, wahai Muhammad, Iqra." Tiba-tiba bilang gitu, teman-teman.
Iqra artinya apa? Bacalah oleh kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sangat makin ketakutan. Ustadz, Iya. itu aku sudah pernah diceritain sama ayahku. Oh iya, ya dengar lagi ya. Mungkin kan? Betul. Terus kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Apa yang harus aku baca dan aku nggak bisa membaca. Makin mendekat makhluk putih itu langsung dekat dan langsung memeluk Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad susah untuk bernapas. Ma'ana biqari. Dilepaskan lagi pelukannya oleh malaikat Jibril itu. Menjauh lagi lah malaikat Jibril itu, tiba-tiba berkata lagi itu malaikat, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Aku nggak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril. Dilepaskan lagi, yang ketiga kalinya bilang lagi itu malaikat Jibril, wahai Muhammad, Iqra. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Dipeluk lagi teman-teman. Tapi ketika pelukan yang ketiga itu, serasa ada yang masuk ke dalam dadanya Nabi Muhammad. Enak, segar, dingin. Dan setelah itu, setelah dilepaskan pelukannya oleh oleh malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril langsung bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-A'la 1-5. Cuma ada yang hafal. Itu dibacain dulu oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba Bara, boleh dibaca atau dihafal? Boleh. Coba Bara, yang tadi tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, Bara hebat sekali. Akhirnya tiba-tiba Nabi Muhammad bisa mengucapkan ayat tersebut. Diulang lagi oleh Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba menjauh lagi itu makhluk yang berwarna putih itu teman-teman. Tiba-tiba jauh naik ke langit, lantas hilang, nggak tahu kemana. Nabi Muhammad makin shock, makin ketakutan teman-teman. Akhirnya membawa alat-alatnya, mau pulang ke rumah. Tahu nggak teman-teman, Gua Hiro itu curam sekali teman-teman dan tinggi. Nabi Muhammad harus turun ke bawah sambil ketakutan, sambil berkeringat. Khadijah. Siapa Khadijah itu? Istri Rasulullah. Bukakan pintu. Kenapa wahai kekasihku, wahai suamiku? Aku ketakutan. Langsung dibukain pintunya oleh Siti Khadijah. Dibuka pintunya. Langsung Zamilni. Wahai Khadijah, selimuti aku. Langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Wahai Khadijah, setelah tenang bilang ke Khadijah, aku tadi melihat sosok makhluk yang warnanya putih. Dia naik ke atas langit.
dan aku sangat ketakutan, takut terjadi sesuatu kepadaku. Langsung dihiburlah oleh istrinya Siti Khadijah, wahai Muhammad suamiku, janganlah engkau takut, karena engkau itu orangnya baik, gak mungkin engkau diperlakukan tidak baik oleh Tuhanmu. Engkau suka menghormati tamu, menyambung silaturahim, selalu menolong orang yang kesusahan. Engkau tidak mungkin disia-siakan oleh Tuhan kamu. Dihibur teman-teman oleh Khadijah. Jadi kita tahu Nabi Muhammad itu orangnya baik teman-teman. Kalau ada yang kesusahan dibantu oleh Nabi Muhammad. Temannya lagi butuh sesuatu dibantu. Ada yang punya hutang dibayarin oleh Nabi Muhammad. Ada yang kelaparan dikasih oleh Nabi Muhammad. Ada anak yatim dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Setelah tenang, akhirnya diajak teman-teman oleh siapa? Oleh Khadijah. Wahai Muhammad, yuk kita tanyakan kejadian ini kepada pamanku. Yuk, namanya Waraqah bin Naufal. Siapa teman-teman namanya? Waraqah bin Naufal. Ayo, akhirnya pergilah ke seorang pamannya, sudah tua teman-teman, usianya sekitar 80 tahun. Dia hafal kitab Injil dan kitab Taurat dan bisa menulisnya. Akhirnya datanglah ke pamannya itu, namanya Waraqah bin Naufal. Diketuk pintunya. Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah ke rumah Waraqah itu. Wahai pamanku, saudaraku, kata Siti Khadijah, kami berkunjung ke sini mau bertanya sesuatu. Pak. Ya. Kata Waraqah, ada apa wahai Khadijah? Ini suamiku ini tadi melihat sosok yang warnanya putih. Kemudian dia membacakan kalimat-kalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Siapakah? Nyalain Pak mic-nya. Ya, maaf ya. Wahai Khadijah, tahukah engkau itu adalah Jibril, dan setiap orang pilihan, setiap nabi dan setiap rasul itu pasti akan didatangi oleh seorang malaikat namanya Jibril. Suamimu ini bukanlah orang biasa, tapi dia kekasih Allah. Dia adalah Rasul Allah, menjadi penutup para nabi. Nanti di kemudian hari, kamu akan terus dikasih ayat-ayat Allah. Dan kamu nanti akan diusir oleh kaummu sendiri. Itu kata Waraqah. Kalau aku masih hidup, aku akan membantumu dan akan menjadi pengikut setia kamu, wahai Khadijah dan Muhammad. Ternyata Waraqah sudah tahu teman-teman bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Itulah pertemuan awal Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril waktu pertama itu dia bukan nampakin sosok yang sebenarnya teman-teman. Hanya menyerupai sosok yang putih saja. Padahal sosok aslinya besar atau tidak teman-teman malaikat Jibril? Besar banget. Kata Rasulullah, kalau ini Jibril, dia terbang itu melebihi kecepatan cahaya teman-teman. Sayapnya berapa tahu nggak teman-teman malaikat Jibril? Ada 600 sayap teman-teman.
Dan kalau misalkan berdiri, langit itu hanya sampai lututnya saja, teman-teman. Sampai lututnya itu langit pertama. Berarti tinggi gak malaikat Jibril itu? Tinggi. Iya, dan kata Rasulullah, malaikat Jibril itu adalah rajanya malaikat, teman-teman. Jadi ketuanya malaikat itu malaikat Jibril. Dan nanti malaikat Jibril ini akan menjadi sahabatnya Rasulullah. Kadang malaikat Jibril menampakkan sosok sebagai laki-laki yang ganteng gitu ya. Pernah Rasulullah didatangi laki-laki yang ganteng, ternyata itu bukan manusia tapi ternyata malaikat Jibril. Kembali lagi teman-teman, setelah Warokoh bilang seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad yakin dan Siti Khadijah juga yakin bahwa dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pulang, tidak lama kemudian Warokoh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Warokoh meninggal. Dan apa yang dikatakan oleh Warokoh ternyata benar, teman-teman. Kelak Nabi Muhammad ketika sudah banyak mendapatkan wahyu dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diusir oleh siapa? Oleh kaumnya, terutama oleh pamannya, teman-teman. Namanya siapa pamannya yang durhaka itu, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Abu siapa? Abu Talib. Bukan. Abu Talib baik. Abu Lahab. Satu lagi. Siapa lagi? Abu Muttalib baik. Abu Bakar baik. Abu Jahal. Kemudian teman-teman, setelah itu Nabi Muhammad mendatangi sahabatnya yang paling dekat, yaitu siapa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku kemarin mendapatkan wahyu pertama dan aku didatangi oleh sosok makhluk yang wajahnya putih bercahaya. Kata Warokoh bin Naufal, itu adalah malaikat Jibril. Gimana menurut engkau wahai sahabatku Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku akan mempercayai engkau dan aku akan masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat, teman-teman, yaitu Abu Bakar. Dan Abu Bakar nanti di surga, dia akan selalu mengikuti Rasulullah dan akan selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sama ya teman-teman. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, berdakwah seperti Rasulullah, suka baca Al-Quran, kita pun nanti akan bersama di akhirat, bertetangga rumahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cung, siapa yang ingin rumahnya nanti di surga bertetangga dengan Rasulullah? Cung. Bagaimana rumah Rasulullah? Nih, Ustaz ceritain. Dulu Rasulullah pernah diajak jalan-jalan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Rasulullah melihat ada pohon yang besar banget. Ya, besar banget, besarnya banget ya, teman-teman. Kata Rasulullah, kalau ada penunggang kuda mengelilingi pohon itu 100 tahun gak akan terkelilingi, teman-teman. Saking besarnya. Ada tangga, teman-teman, di pohon itu. Lalu Nabi Muhammad naik bersama malaikat. Naik tangga dan jauh ternyata teman-teman tangganya. Ke atas menjulang. Nah, di atas itu teman-teman ada sebuah istana yang besar banget. Warnanya putih, terbuat dari mutiara. Di sana Rasulullah melihat dan itu ternyata surga atau rumah
yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak Rasulullah. Masuklah Rasulullah ke kamar itu, dihitung kamarnya ada 70 kamar, teman-teman. Wah, 70 kamar, Cung. Siapa yang punya rumah, di rumahnya ada 70 kamar, Cung? Tidak. Ah, 70 kamar. Akhirnya Rasulullah masuk ke istana itu. Masya Allah, megahnya minta ampun. Ternyata makin luas ke dalamnya, seluas langit dan bumi, teman-teman. Cung, ada yang punya rumah luasnya langit dan bumi, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kan Ya. mau membayarnya jemaah. 70 kamar. Lalu Rasulullah masuk ke kamar, satu kamar itu, dan ternyata teman-teman di kamar itu ada 70 ranjang, teman-teman. Tahu ranjang nggak, teman-teman? Kayak semacam kasur. Kasur, betul. Lalu Rasulullah tiduran di kasur itu, dan ternyata teman-teman satu kasurnya ada 70 aneka makanan, hidangan yang lezat-lezat. Ya, jadi di setiap kasurnya itu ada 70 makanan, hidangan yang lezat-lezat sesuai dengan selera kita. Yang suka coklat ada coklat. Ya, ada es krim, ada bakwan, ada soto, ada bakso, ada sebelah, ada pisang goreng, ada banyak, teman-teman. Bayangin 70 aneka makanan. Pengen tidak, teman-teman? Pengen tidak? Pengen. Dan kata Rasulullah, siapa yang menemani aku di surga, nanti setiap keinginannya akan Allah kabulkan langsung, nggak pakai lama. Jadi di surga itu, teman-teman, apapun yang kita minta itu langsung ada. Misalkan kita sedang duduk nih, tiba-tiba melihat ada burung melintas, burung. Kata kita, kayaknya enak nih kalau makan daging burung dibakar. Tiba-tiba langsung, teman-teman, langsung sini, ini Tuhan pembantu di surga, langsung dikasih daging burung. Diam kita, tiba-tiba kepikiran kayaknya enak nih makan es krim nih. Ya Allah, aku pengen makan es krim segede gunung Uhud, ya Allah es krimnya. Tiba-tiba langsung ada, teman-teman, langsung duduk kita. Tiba-tiba kepikiran, ya Allah, kayaknya enak nih makan coklat, tapi coklatnya pengen segede pesawat terbang. Langsung, teman-teman, langsung ada coklat sebesar pesawat terbang. Jadi teman-teman di surga itulah, ya, tapi tidak gratis masuk surga itu, teman-teman. Siapa yang pengen masuk surga, teman-teman? Cung. Saya. Tidak gratis. Tidak gratis. Ada yang harus ditunaikan, teman-teman. Kata Ustadz tadi, biar kita nanti bersama Rasulullah harus apa, teman-teman? Cung, ada yang tahu? Mengikuti jejak Rasulullah. Hebat. Harus mengikuti jejak Rasulullah. Harus baca Quran. Puasa. Pengen masuk surga, tapi puasa enggak. Kira-kira masuk surga nggak, teman-teman? Enggak. Pengen masuk surga, tapi sholat enggak, teman-teman? Kira-kira masuk surga enggak? Tidak. Pengen masuk surga, baca Qurannya jarang, teman-teman. Kira-kira masuk surga tidak? Oke. Itulah ceritanya, sangat luar biasa Rasulullah, dan dari situlah Rasulullah sering dikunjungi oleh malaikat Jibril. Itu adalah nuzulul Quran, turun pertama kali malaikat Jibril
menyampaikan Al-Quran yaitu surah Al-Alaq. Cung, ada yang hafal surat Al-Alaq? Ada lagi yang hafal, Cung? Belum hafal. Belum hafal. Yang hafal acungkan tangan. Ada siapa? Boleh? Yaya. Yaya hafal. Yang hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5. Cung. Ayo. Siapa? Namanya siapa? Bara. Bara. Tadi udah ya Bara ya? Lain ya? Pak Ustadz. Siapa? Tadi surat apa, Pak? Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra. Cung, siapa yang hafal atau yang mau membaca, Cung? Siapa yang berani? Yang berani Ustadz doain masuk surganya duluan. Siapa? Saya Cung? belum bisa. Oh, belum bisa. Ya udah dengerin aja. Yang sudah hafal siapa, Cung? Ada Kakak Ahmad itu Ustadz, sudah hafal. Boleh, silahkan. Kakak Amar. Kakak Amar boleh. Kelas 2A. Kakak Amar ternyata ketua kelas ya. Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Masya Allah, top Amar hebat. Ada lagi yang lain? Rizki, Masya Allah, silahkan Rizki Al-Fatih kelas 3. Oh, silahkan. Mas Samar belum, Mas Samar belum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alla innal insana. Sampai 5 ya teman-teman ya. Oke, hebat sekali. Siapa tadi? Rizki. Mas Amar udah baca Mas Amar. Ada lagi perempuannya boleh. Ustaz pengen lihat nih gimana nih yang perempuan yang Ada berani. Kakak Yaya. Boleh Kakak Yaya, boleh silahkan. Kakak Yaya silahkan. Yes. 1, 2, 3. Kakak Yaya silahkan. Yes. Ada yang nama di kameranya harus dibuka. Kakak Yaya bisa? Belum. Oh, belum. Oh, belum. Siapa yang bisa, Cung? Kamu mulu. Yang berani aja deh. Kirana. Oh, ada Kakak Kirana, Ustaz. Siapa? Kakak Kirana dari Kak Kirana. 4B. Oh, 4B. Kirana. Boleh, silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bi rabbuka akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Oke,
Cukup teman-teman. Oke, itulah ceritanya teman-teman. Hikmah dari cerita ini kita harus tahu teman-teman artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi Nabi Muhammad disuruh untuk membaca. Membaca apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ternyata kita ini teman-teman, manusia ini diciptakannya oleh siapa teman-teman? Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan diciptain oleh siapapun dan kita tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun nggak boleh menyembah siapapun kecuali kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, jadi manusia ini diciptakan oleh Allah dari apa awalnya? Khalaqal insana min alaq. Dari segumpal daging teman-teman, segumpal darah teman-teman kita itu ya. Jadi kita awalnya dari Nabi Adam. Nenek moyang kita Nabi Adam terus sampai kepada kita. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu berasal dari kera, itu salah teman-teman. Yang benar itu manusia berasal dari Nabi Adam teman-teman. Ya. Terus khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kita harus meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan banyak salat, dengan banyak sedekah, dengan banyak beramal soleh lainnya. Alladzi 'allama bil qalam. Kita pun harus belajar teman-teman dengan menulis. Biar apa? Biar kita makin hebat, makin menjadi orang yang bermanfaat. Cuma siapa yang ingin menjadi orang yang sukses, teman-teman? Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, allamal insana apa? Alladzi 'allama bil qalam. Maka kita harus banyak menulis, banyak apa? Banyak belajar, banyak apa? Banyak menuntut ilmu, sekolah yang tinggi. Insya Allah kita akan menjadi orang hebat. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dan terakhir selalu harus terus kita belajar biar bisa menjadi orang yang hebat. Seperti siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu juga selalu belajar. Belajarnya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Kalau kita belajar kepada siapa? Kepada ibu guru, kepada yang berilmu, kepada para ustadz, kepada yang sudah hafal Quran, biar kita menjadi orang hebat. Demikian ya teman-teman cerita dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Endang untuk ceritanya yang sangat menarik untuk hari ini tentang nuzulul Quran. Al-Quran sebagai satu-satunya kitab untuk kita semua. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi semua umat muslim. Teman-teman yang berbahagia, masih ingat tadi pesan dari Ustadz Endang? Apa yang harus dilakukan agar kita selalu sukses? Biar kita selalu bisa masuk surga. Puasa full, berangkat sekolah. Kalau 5 waktu. Oke. Pak Ustadz. Demikian tadi hikmah dari nuzulul Quran yang Ustadz Endang sampaikan.
Teman-teman juga bisa belajar loh bersama Ustadz Endang. Mungkin di lain waktu atau kapan teman-teman bisa nih belajar di pondok pesantrennya Ustadz Endang. Di Pondok pesantrennya di mana pesantren Ibnu Hajar. Di Sukabuminya, dari kota Sukabuminya 1 jam. Daerahnya namanya Kecamatan Purabaya sebelum Sagaranten. Oh iya. Nah, masih jauh kalau ke Sagaranten 27 km lagi. Iya, Pak. Ustadz Nama Surabaya. pesantrennya Ustadz? Ibnu Hajar. Pondok Nah, Penghafal teman-teman bisa Quran Ibnu catat nih Hajar. pondok pesantrennya Ustadz Endang Ibnu Hajar. Nanti dilihat di IG-nya juga ada. Oh, Ibnu ada Hajar IG-nya. Cendekia. Nanti ditulis Ibnu Hajar Cendekia. Itu nanti ada websitenya, ada kegiatan sehari-hari, ada ngembala kambing. Di sana ngembala kambing, teman-teman. Wow, Ustadz, jadi kambingnya banyak. penasaran ini Ustadz. Iya, Teman-teman boleh. juga itu ya Ustadz, bisa belajar nih halakoh Al-Quran secara. Kalau kita boleh. berjauhan nanti bisa belajar bersama Ustadz Endang, juga bisa belajar Boleh. secara online. Insya Allah bisa. Ustadz sering ngisi talaki online untuk teman-teman, ya, untuk anak-anak, untuk dewasa. Silahkan. Ya, terima kasih Ustadz Endang. Nanti teman-teman bisa minta tolong ayah bunda untuk mencarikan nih IG-nya dari pondok pesantren dari Ustadz Endang. Pondok pesantren penghafal Al-Quran Ibnu Hajar. Oke, teman-teman, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Kita sampaikan terima kasih kepada Ustadz Endang. Terima kasih Ustadz Endang. Terima kasih Ustadz Endang. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Silaturahim ayo ke rumah. Terima kasih Ustadz Endang sudah. Terima kasih ya Pak Silahkan. Ustadz sama ceritanya. Izin live ya, Ustadz ya, teman-teman ya. Salam kenal ya. Salam Boleh kenal nanti Ustadz. Kenal juga. lihat Facebook Ustadz juga ada ya. Endang Setiawan, Facebooknya boleh ya. Nanti boleh teman-teman Ustadz ya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman dan anak-anakku semuanya yang sudah bergabung bersama Ustadz Endang hari ini. Semoga anak-anak semua tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solehah, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan kita semua semoga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Yang selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat salah dalam bertutur kata dan sikap. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat berpuasa. Aku cinta Ramadan. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci mulia, aku cinta God. Malam seribu bulan, Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan,
Nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Mau ampunan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Aku cinta Ramadan, bulan yang penuh berkah. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Ramadan, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan suci mulia. Aku cinta, sangat cinta, cinta bulan Ramadan. Miss. Oke teman-teman, Miss Irin izin tutup ruangnya ya. Selamat berpuasa untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Miss Ismi. Terima kasih Miss Ririn, terima kasih anak-anak semua. Teman-teman dikasih tahu terima kasih ya. Jangan lupa kita mau ketemu lagi tanggal 25 ya Nana. Iya Miss. Teman-teman semua jangan lupa tanggal 25 kita bertemu lagi ya. Nah, selamat Dan menjalankan hari berpuasa. Dan hari Jumat teman-teman mengumpulkan menjelang Ramadannya. Jangan lupa. Aku belum buat. Diisi ya tengklengnya ya, jangan lupa loh. Oke, Miss Ririn izin tutup ruangnya.